Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pemberontakan PKI Madiun dan DITI. Hari ini kita akan membahas empat pemberontakan, yaitu APRA, RMS, Andi Aziz, dan PRRI Permesta. Baik, sudah siap kalian? Mari kita lanjut ke materinya. Baik, kita akan langsung ke APRA ya. Untuk APRA, baik, pemberontakan APRA. Jadi APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil ya. Jadi ini adalah pemberontakan yang dipimpin oleh dua orang. Satu adalah Westerling, yang kedua adalah Sultan Hamid ya. Westerling sebagai pemimpin dari pemberontakan, sedangkan Sultan Hamid adalah sebagai dalangnya ya. Sultan Hamid adalah salah satu menteri dalam kabinet Republik Indonesia Serikat ya. Nah, pertanyaannya, kenapa APRA menggunakan nama Angkatan Perang Ratu Adil? Ya, Ratu Adil, kenapa ada kata Ratu Adil? Ya, karena hal ini terkait dengan kepercayaan rakyat di Jawa, bahwa mereka percaya bahwa suatu saat akan datang seorang Ratu Adil yang akan membawa kehidupan yang aman, damai, tentram gitu kan, keadilan dan sebagainya. Maka Westerling menggunakan embel-embel Ratu Adil itu untuk menarik simpati dari rakyat ya. Cuman kenyataannya malah dia tidak mendapat simpati, tapi mendapatkan caci maki karena dia banyak melakukan pembunuhan. Dan seperti Anda ketahui bahwa Westerling ini adalah tokoh dalam pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan saat itu. Hampir 40.000 ya orang di sana itu dibantai oleh seorang Westerling. Jadi dia itu seorang tentara Belanda yang tangannya sudah berlumuran darah gitu, orang Indonesia. Dan ternyata dia masih melanjutkan petualangannya itu di dalam pemberontakan APRA. Kemudian tujuan dari APRA adalah pertama mempertahankan bentuk negara federasi. Ingat, federasi itulah bentuk negara boneka yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia. Dan biasanya pemimpinnya itu orang-orang Indonesia yang mereka mau menjadi antek dari Belanda. Ya. Yang tujuan dari negara boneka itu sebenarnya atau federasi itu apa? Untuk memperkecil wilayah Indonesia atau mempersempit wilayah dari Indonesia. Kemudian yang kedua apa? APRA bertujuan memiliki tentara sendiri dalam RIS ya. Jadi mereka ingin punya tentara sendiri selain APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia. Ya, itu adalah sekilas tentang pemimpin dan tujuan dari APRA. Baik, kita lihat di sini adalah foto profil dari Kapten Raymond Westerling. Ya, Kapten Raymond Westerling, seorang anggota tentara Belanda ya. Dia orang yang sangat kejam sekali pada masa itu. Ini adalah paspor dari Westerling ini ya, fotonya. Kemudian yang kiri bawah ini adalah foto ketika Westerling dia sampai ke Belanda setelah dia melarikan diri dari Indonesia setelah APRA itu bisa dipatahkan, ditumpas oleh TNI bersama Polri saat itu. Kemudian yang kanan bawah ini adalah gambar makam dari Westerling yang meninggal tahun 1987. Ini ya, ini profil dari Raymond Westerling. Kemudian kita ke proses pemberontakan. Jadi pemberontakan APRA itu terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di kota Bandung ya saat itu. Dan saat itu hampir 800 personil ya pasukan KL dan Kenil yang dipimpin Kapten Raymond Westerling itu menyerang kota Bandung secara tiba-tiba. Jadi pasukan KL itu apa? Pasukan KL adalah pasukan Belanda yang anggotanya itu orang asli Belanda. Jadi ya pasukan Belanda asli lah kira-kira gitu ya. Kalau Kenil itu pasukan Belanda, cuman anggotanya adalah
orang-orang Indonesia. Ya katakanlah mereka adalah orang-orang yang mengkhianat ya, pengkhianat itu mereka menjadi tentara Belanda yang disebut dengan Kenil. Nah, saat menyerang kota Bandung ya, mereka membantai setiap anggota TNI yang ditemui. Karena memang mereka menyasar itu anggota TNI. Kalau orang-orang sipil tidak dibunuh mereka. Sehingga saat itu karena secara tiba-tiba maka jatuhlah korban dari pihak TNI itu hampir ada sekitar 79 anggota APRIS ya. Termasuk seorang perwira di divisi Siliwangi namanya Letkol Lembong yang dia mengalami perlakuan yang tidak layak ya, dia diberondong kemudian tubuhnya itu dicacah gitu dengan senjata tajam oleh orang-orang APRA sehingga beliau meninggal ya, dan itu terjadinya di markas Siliwangi ya di kota Bandung saat itu. Kemudian penumpasannya itu selang 1 hari, yaitu tanggal 24 Januari 50, pemberontakan ini bisa langsung dipadamkan karena persiapan dari pemberontakan ini sangat buruk sekali, sehingga cepat langsung bisa ditumpas oleh TNI ya. Dan saat itu Westerling sebagai pimpinan pemberontakan dia berhasil melarikan diri ke Belanda gitu saat itu ya. Jadi dia meninggalkan anak buahnya yang dihajar oleh tentara TNI gitu ya. Nah, ini adalah foto-foto para korban APRA di Bandung ya. Ini tentara-tentara Indonesia yang mengalami penembakan dari tentara APRA ya. Ini. Kemudian ini adalah foto profil dari tentara APRA ini ya. Ini Westerling ini ya. Kita lihat wajahnya sangat bengis sekali kelihatan itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pemberontakan Republik Maluku Selatan. Jadi ini termasuk pemberontakan separatis ya, karena dia ingin melepaskan diri dari NKRI. Jadi RMS itu Republik Maluku Selatan ya, didirikan oleh Dr. Sumokil, seorang bekas Jaksa Agung Indonesia Timur. Ini fotonya ini ya. Jadi dia mendirikan RMS, kemudian melepaskan diri dari pemerintah Republik Indonesia. Kemudian untuk penumpasannya itu menggunakan 2 cara, yaitu secara diplomasi dan secara militer. Untuk upaya diplomasi ya dilakukan oleh Johannes Lemina, dia seorang putra asli dari Maluku yang dikirim oleh Presiden Soekarno untuk membujuk Sumokil bisa kembali ke Indonesia. Tapi ternyata saat itu Sumokil dia tetap ingin melakukan perlawanan dengan mendirikan Republik Maluku Selatan. Sehingga kemudian dikirimlah pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang yang akhirnya berhasil menguasai kota Ambon di bulan November 1950 ya. Tapi dalam upaya penumpasan RMS ini gugurlah seorang putra bangsa yang terbaik ya, salah satu putra bangsa terbaik ya adalah Letkol Slamet Riyadi ya, putra asli Solo yang gugur saat penumpasan RMS. Makanya kenapa di Jalan Slamet Riyadi itu ada patung Slamet Riyadi, karena dia adalah putra asli Solo yang gugur saat penumpasan RMS. Bahkan menjadi nama jalan utama di kota Solo, yaitu Jalan Slamet Riyadi. Nah, ini fotonya ya, ini Pak Slamet Riyadi ya ini ya. Baik, ini ada foto logo dari RMS di sini ya. Mena Moria. Kemudian ini foto Dr. Sumokil. Yang kiri bawah ini adalah foto Sumokil setelah tertangkap oleh TNI ya dia. Kemudian dia dieksekusi oleh TNI ya dengan ditembak di hadapan tim eksekutor ya dengan tembakan yang membuat dia akhirnya meninggal. Ya, itu. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Nah, ini pemberontakan Andi Aziz. Jadi ini pemberontakan yang terjadi di Ujung Pandang. Ya, Ujung Pandang kalau sekarang itu Makassar ya. Pemimpinnya adalah Andi Aziz. Dia adalah salah seorang anggota APRIS, jadi anggota tentara Indonesia ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau sekarang namanya TNI gitu ya.
Latar belakangnya apa? Jadi saat itu Andi Aziz itu menolak masuknya anggota TNI atau tentara dari Jawa itu. Kenapa? Karena ternyata tentara-tentara Jawa ini di ujung pandang itu bisa menduduki posisi-posisi penting di militer. Sedangkan putra-putra dari ujung pandang malah kalah bersaing gitulah. Sehingga ini ada kecemburuan dari Andi Aziz dan anggota-anggota dari militer yang dari ujung pandang, sehingga dia kemudian melakukan pemberontakan yang dimulai dari pada tanggal 5 April 1950 ketika dia bersama pasukannya yang didukung, ya ingat, Andi Aziz itu didukung oleh pasukan KL dan Kenil Belanda, itu menyerang markasnya TNI di ujung pandang. Bahkan panglimanya yang bernama Letkol Aji Moko Ginta itu bisa ditawan itu. Nah, karena sangat membahayakan, maka kemudian Andi Aziz diminta untuk menyerahkan diri kepada TNI saat itu. Tapi dia tidak menghiraukan, sehingga kemudian TNI dikirimkan dari Jawa di bawah pimpinan Kolonel AE Kawi Larang, yang akhirnya Andi Aziz bisa ditangkap, kemudian disidang di mahkamah militer, dan akhirnya dipenjara saat itu. Ya, itu singkatnya untuk pemberontakan Andi Aziz. Ya, ini adalah foto-foto dari anggota dari Andi Aziz ini ya. Ini kemudian tentara TNI yang masuk ke kota ujung pandang ini. Ini kita lihat di sini ya. Berikutnya kita akan membahas tentang pemberontakan PRRI Permesta ya. Ini ada dua istilah, PRRI dan Permesta. Nah, kalau PRRI itu pemberontakan yang terjadi di Sumatera, sedangkan Permesta itu terjadi di Sulawesi ya. PRRI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang itu dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein ya. Yang latar belakangnya itu karena adanya ketidakpuasan ya dari unsur-unsur militer di daerah atas alokasi biaya pembangunan dari pusat yang mereka merasa sangat kurang memadai. Ya. Jadi misalnya kalau di Jakarta itu uangnya besar, tapi kalau di daerah itu uangnya kecil gitu ya, sehingga mereka tidak puas. Akhirnya orang-orang militer di daerah itu akhirnya membentuk semacam dewan-dewan militer. Misalnya di Sumatera Barat itu ada Dewan Banteng ini ya, di Medan ada Dewan Gajah, di Sumatera Selatan ada Dewan Garuda, sedangkan di Manado ya Sulawesi itu Dewan Manguni. Jadi pemimpinnya itulah orang-orang militer yang mereka tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan. Seperti itu. Kemudian untuk upaya penumpasan ya, untuk PRRI Permesta itu namanya Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Juga ada beberapa operasi militer yang lain, misalnya Operasi Tegas ya di Riau, kemudian Operasi Sabta Marga, kemudian Operasi Tada, dan Operasi Merdeka. Anak-anak sekalian, ada hal yang menarik dalam pemberontakan PRRI Permesta ini, yaitu adanya keterlibatan dari unsur asing atau negara lain dalam pemberontakan ini, dan bahkan mereka itu membantu para pemberontak. Nah, hal ini bisa diketahui ketika pasukan TNI berhasil menembak jatuh pesawat pembom B-26. Ini miliknya Amerika ini, yang saat itu dipiloti oleh pilot Alan Lawrence Pope. Nah, jadi saat itu dengan tertembaknya pesawat dari Pope ini, ya terbukalah fakta bahwa Amerika itu membantu para pemberontak ini. Ini hal yang sangat tidak benar ya, karena ada negara asing yang membantu pemberontak di Indonesia, dan itu dari Amerika gitu kan. Kemudian PRRI bisa ditumpas itu pada tanggal 19 Mei 1961 ya. Kemudian yang di Sulawesi Permesta ya, Permesta itu artinya Perjuangan Rakyat Semesta, dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Dia adalah Panglima Teritorium 7 Makassar. Kalau sekarang ya semacam Kodam gitu ya, Komando Daerah Militer. Kemudian mendirikan Gerakan Permesta pada 2 Maret 1957, yang kemudian dia mendapat banyak pengikut, termasuk misalnya Kolonel Somba.
Sedangkan untuk operasi penumpasan, nanti operasinya bernama Operasi Merdeka ya, sama dengan yang 17 Agustus tadi. Kemudian Operasi Sabta Marga ini yang berhasil menumpas Permesta di Sulawesi pada tahun 1961. Nah, kita lihat ini ada foto-foto dari tokoh-tokoh pucuk pimpinan Permesta ya di sana ya. Kemudian ada lagi di sini ya tokoh-tokoh dari Permesta, ada Vence Sumual, ada Mayor Gerungan, kemudian Mayor Runtu Rambi dan Kolonel Saleh Lahidi. Ini tokoh-tokoh dari Permesta dan mereka semuanya sebenarnya anggota dari tentara ya. Cuman mereka akhirnya karena nggak puas tadi, mereka menyatakan memberontak terhadap pemerintah yang resmi. Baik anak-anak, ini ada soal yang bisa kalian lihat di layar ini ya. Silahkan nanti dicatat boleh ya. Kalian catat, kalian kerjakan untuk mengukur sejauh mana kalian bisa memahami materi dari saya. Jika ada pertanyaan terkait materi bisa ditanyakan nanti di grup WA kelas atau di kesempatan yang lain ya. Saya kira sampai ini yang saya sampaikan. Jadi materi pemberontakan di Indonesia sudah selesai. Nanti kita akan menuju ke materi yang baru yang nanti kita siapkan. Saya kira itu, terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar, tetap jaga kondisi ya. Kemudian tetap cuci tangan ketika kalian keluar atau habis keluar dari rumah ya. Kemudian pakai masker jangan lupa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.